nama Yesus. Amin. Okay, you may be seated. You may be seated. It's an exciting day. Okay. Sebelum mulai, gue mau kasih info dulu bahwa mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa kita sudah mulai menara doa atau pray day di awal tahun ini. Pray day kita sangat luar biasa, gue seneng banget. Dan pray day-nya untuk minggu depan berarti ya, Rabu depan itu akan dipindah jadi minggu depannya lagi. Jadi kita akan pray day di hari Rabu jam 8 malam tanggal 25 Januari. Nah, mungkin boleh dicatat dulu. Tanggal 25 Januari, hari Rabu, jam 8 malam. Oke, kenapa dipindah? Karena minggu depan kita akan ada, di hari Selasa, kita akan ada Kingdom Prayer Night, KPN, bersama seluruh pengerja GBI-WTC. Jadi biar gak keluar kebanyakan gitu. Kita gak mau nanti pada, wah capek banget ke gereja tiap hari gitu ya. Jadi kita akan pindahin ke minggu depannya. Oke, jadi pray day akan tanggal berapa? 25. Oke, mohon diingat. Oke, baik. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. Nah, gua akan sedikit mengulang bahwa tema kita di tahun ini adalah Rise Up and Be Victorious. Rise up artinya bangkit and be victorious. Berkemenangan, gitu ya. Nah, ini adalah tema besarnya dan ada subtema gitu ya yang dibawakan juga, yaitu deeper, younger, stronger, and younger. Deeper, lebih dalam. Stronger, lebih kuat. Younger, lebih muda. Oke, dan kemarin kita sudah bahas ayat ini. Ya kan? Efesus 5 ayat 14. Ephesians 5 verse 14. Therefore he says, awake you who sleep. Rise from the dead and Christ will give you light. Awake, disuruh bangun. Dan minggu lalu kita udah bahas bahwa bangun di sini bukan berarti kita tidur di kamar, tapi dijelaskan lebih lanjut bahwa ada yang namanya spiritual depression dan spiritual complacency. Tuhan gak mau kita depresi secara spiritual, dan Tuhan juga gak mau kita kayak complacent, kita gitu-gitu aja, kita bosan dengan kehidupan, kita jenuh. Tuhan gak mau. Nah, sekarang kita akan bahas bagian keduanya. Karena yang kemarin itu bagian pertama, tentang awake. Nah, ada komponen penting di ayat ini yang kita hari ini akan bahas, yaitu and Christ will give you light. Terang, light. Kita hari ini akan membahas terang yang dimaksud di ayat ini. Oke, pertanyaannya berarti, what is light? Kita semua tahu ya terang ya. Kita semua bisa mendefinisikan terang. Tapi gini, terang di sini sama kayak kemarin ketika kita berbicara mengenai sleep, itu bukan tertidur di ranjang, tidur ngorok malam hari, bukan. Nah, hal yang sama dengan light di sini, kita bukan hanya berbicara masalah light, ini gue punya center, gue punya light. Nah, bukan cuma secara fisikal, tapi di Alkitab, kita harus selalu coba menggali apa makna spiritual. Apa yang dimaksud dengan terang yang ada di sini. Nah, kita akan belajar sama-sama, kita akan langsung masuk ke topiknya, oke? What is light? Yang pertama, ada beberapa hal yang mau digambarkan oleh Alkitab melalui terang ini. Yang pertama adalah Jesus is light. Jesus is light. Buktinya apa? Ayatnya ada di John 8 verse 12. I'm gonna read from the Amplified Version. Once more, Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Kurang jelas apa lagi? Yesus sendiri langsung ngomong apa? I am the light. That's it. Jadi dari situ aja kita udah tahu bahwa Yesus itu adalah terang. Nah, berarti maksudnya apa? Here's the first bottom line, okay? Misalnya teman-teman mau catat bottom line-nya. The first bottom line, Jesus is the light. So, if you have Jesus, then you have the light. Simple banget kayaknya ya. Bener? If you have Jesus, then you have the light.
So the question now becomes, do you have Jesus? Do you have Jesus? Coba waktu bangun pagi, ada Yesus nggak di situ? Waktu lagi ngampus, ada Yesus nggak di situ? Oke, here's the interesting part. Waktu lagi ribut sama temen atau sama bokap nyokap, ada Yesus nggak di sana? Ouch. Di mana Yesus waktu kita lagi marah? Di mana Yesus waktu kita lagi kecewa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa renungkan. Oke? Berarti Yesus perlu ada di setiap aspek kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita, di setiap saat untuk terang itu terus ada. Karena Yesus sendiri yang bilang, I am the light. Aku ini loh terang. Aku ini terang. Oke? Yang kedua, yang pertama kita udah belajar Jesus is light. Yang kedua, God's word is light. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah terang. Firman Tuhan kita bersyukur sekarang sudah direfleksikan ke dalam satu buku yang namanya Alkitab. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung, gimana cara gue mendapat terang Tuhan? Bisa dicari di Alkitab. Makanya kita encourage, kita selalu mendukung teman-teman. Ayo baca Alkitab, ayo. Selama ini belum pernah baca Alkitab, mulai dari 1 ayat dulu. 1 ayat lebih baik dari tidak sama sekali. Kalau udah 1 ayat, coba 10 ayat sehari. 10 ayat lebih baik dari 1. Udah 10 ayat, coba 1 pasal. 1 pasal lebih baik daripada 10 ayat. At least you start this year. Oke? Coba mulai baca Alkitabnya. Dimulai dari 1 ayat. Lama-lama gak akan berasa. Baca 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Terus nanti 1 pasal, 1 pasal, 1 pasal. Udah selesai Alkitabnya. Kita udah selesaiin baca firman Tuhan. Kalau udah selesai, mungkin teman-teman yang sini, gue udah 4 kali, kayaknya udah bisa berhenti deh. Baca ulang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup. Maksudnya apa hidup? Kalau kalian berinteraksi sama benda mati, interaksinya kan gitu-gitu aja gak pernah berubah, bener gak? Contoh main lato-lato, ya kan ya? Oke, kalian berinteraksi dengan lato-lato, mainin gitu ya. That's it ya. Udah kan? Ya gak? Kalian gak akan ajak lato-lato dinner berdua gitu kan? Enggak kan? Kalian gak akan, ya oke mungkin lato-latonya dibawa, tapi dia hanya act as a thing. Berperilaku, dia akan hanya ada sebagai benda yang ada di situ. Tapi lain kan kalau kalian ajak teman kalian, hari ini sama besok, topik pembicaraan sama teman kalian sama atau beda? Beda. Kalaupun sama nih, karena mungkin fans bola gitu ya. Fans bola, kemarin MU katanya baru menang. Gua nggak terlalu follow Premier League. Nah, mungkin pembicaraannya sama tentang bola. Tiap minggu ngomonginnya bola, tiap hari ketemu ngomonginnya bola. Mungkin sama ya topiknya. Tapi kata-katanya per hari, tiap harinya sama atau beda? Beda. Topiknya sama, hari ini MU menang. Minggu depan, waduh si ini kalah. Woi, lu lihat gak kemarin gol dari ini? Woi kemarin, woi. Terus nanti mungkin nostalgia lagi, wah Messi kemarin juara dunia. Mungkin nostalgia lagi, nginget-nginget. Jadi bisa mengerti kenapa kita harus baca Alkitab tiap hari. Karena Alkitab hidup, hal yang kita terima tiap kita membaca akan berbeda. Dengan syarat apa? Dengan syarat kayak tadi ya, ingat kalau kita main lato-lato, kita akan perilakuin benda itu ya udah sebagai lato-lato aja. Benar gak? Berarti kalau kita juga mau terima firman yang hidup, kita gak bisa perlakuin firman sebagai benda mati. Kita gak bisa perlakuin Alkitab, oh ya gue udah baca 1 ayat hari ini sesuai kata Joshua gitu ya, ya udah. Ya wajar kita gak merasakan firman Tuhan hidup. Karena kita gak treat firman Tuhan seperti hidup.
Kita nggak treat firman Tuhan seperti kita treat teman kita yang tiap hari kita coba cari perspektif yang berbeda. Tiap hari kita coba ajak ngobrol topik yang berbeda. You know, kalau kita ngobrol sama teman kita dari satu hangout ke hangout yang lain, nongkrong satu ke nongkrong yang lain. Yang kadang bisa sampai jam 1, 2 subuh pulang dimarahin orang tua. Ya karena kita membahas banyak hal yang berbeda, benar gak? Jadi kalau kita hanya memperlakukan Alkitab, oke gue baca, that's it. Ya makanya gak berasa hidup firmannya. Tapi coba kita lihat dari perspektif lain. Coba kita tanya Tuhan, Tuhan maksud ayat ini apa? Kita coba cari lebih lagi. Kita coba cari ayat yang berhubungan. Maka kita akan setiap harinya mendapatkan hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Oke? Berikut adalah ayatnya. Mungkin buat teman-teman yang bilang, yang benar God's word is light gitu ya. Kita akan ambil dari John 1, Yohanes 1 ayat yang populer banget. Gue akan bacakan dari Amplified Version sampai ayat yang keempat. In the beginning, before all time, was the Word, Christ. He sees Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. He was continually existing in the beginning, co-eternally with God. Berikutnya ayat 3, all things were made and came into existence through Him. And without Him, not even one thing was made that has come into being. In Him was life, and the power to bestow life. And the life was the light of men. In Him was life, and the life was the light of men. Di dalam firman Tuhan yang juga adalah Tuhan, ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang. Berarti sangat jelas, without doubt, that God's word is light. Berarti tadi kita udah ada dua. Yang pertama apa? Jesus is light. Yang kedua, God's word is light. Berikutnya yang ketiga, apalagi? Holiness is light. Apa nih maksudnya holiness is light? Kenapa holiness itu masuk ke dalam terang? Kenapa holiness adalah terang? Gue akan coba menjelaskan, oke? Hebrews 12, verse 29, it said, for our God is indeed a consuming fire. Tuhan kita adalah api yang consuming itu kayak mau memakan gitu ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Tuhan itu adalah api. Berarti, misalnya kita ambil emas, kita mau murnikan, maka itu akan dibakar. Bagian-bagian dari emas, kan emas waktu diambil gitu ya dari bebatuan, waktu digali gitu ya, kan nggak langsung mengkilau celing emas gitu kan enggak, ya kan? Jadi perlu proses pemurnian menggunakan api. Seiring dengan dibakar. Bagian-bagian yang bukan emas akan hilang. Oke? Bagian-bagian yang bukan emas akan hilang. Nah, jadi maksud ayat ini, kenapa dibilang Tuhan itu adalah api? Karena semakin kita mendekat kepada Tuhan, seharusnya hal ini juga berjalan bersamaan dengan semakin hal-hal yang di luar Tuhan dalam hidup kita dibuang. Kalau gini, kalau gitu gimana kalau gue gak mau hal-hal ini nih yang gue suka, yang gak kudus, gue gak mau buang, gue mau ini tetap ada. Gue tetap datang ke gereja kok. Nah, coba bayangin tadi emas. Emas dibakar, semakin lama semakin murni ya. Kalau si emas ngomong, gue gak mau murni. Gue mau tetap ada nih, oke. Ada satu aja ini, gue pengen satu komponen ini tetap ada di dalam gue. Berarti emas itu murni atau enggak? Enggak.
Gimana cara buat emas tetap tidak murni? Nggak dibakar. Sedangkan Tuhan kita adalah api. Berarti kalau kita mau mempertahankan ketidakkudusan kita, kalau kita tidak mau kudus, berarti maksudnya apa? Tuhan, kan kau api yang memurnikan. Tapi aku gak mau yang ini dimurnikan. Berarti siapa yang akan keluar dari hidup kita? Tuhan akan keluar dari hidup kita. Oke, ini kepalanya kayak mulai, apa ini? Kenapa? Why my Sunday morning is so complicated? Come on. Hey. Tapi gue perlu jelaskan ini karena ini komponen yang penting. Karena again, Yesus terang, amen, yes I invite Jesus into my life. Tapi ketika berbicara kekudusan, kadang, aduh Tuhan semuanya oke, kecuali satu ini Tuhan. Gak bisa apa satu ini. Gue gak bisa kalau gak nyontek Tuhan. Gak bisa lulus. Tuhan, satu ini aja. Tenang abis kuliah, gue kan gak nyontek lagi, kan udah gak ada ujian. Di kantor nanti kan gak ada nyontek. Siapa bilang? Siapa bilang? Karena ketika kamu nyontek, ketika kita nyontek, apa yang sedang kita lakukan? We try to cheat the system. Bukan masalah nyonteknya. Berarti nanti apa? Berarti nanti waktu kita ada di perusahaan kita kerja, waktu kita bisnis, apa yang akan kita lakukan? We try to cheat the system. Aduh performance gue sebenarnya jelek, tapi angkanya gimana ya gue mainin biar performance gue kayaknya bagus di kantor. Apa bedanya itu sama nyontek? Hanya beda perilakunya, tapi naturnya sama. We try to cheat the system. Aduh budgetnya cuma segini ya, gimana kalau gue lebihin ya kan dengan gue kasih alasan-alasan, biar nanti sisa budgetnya bisa gue pakai buat gue beli apalah. We try to cheat the system. Bukankah hal itu mirip sama nyontek? Nih dosen lagi gak ada, gue bisa nih coba gini-gini biar nilai gue bagus. Nah, balik ke topik tadi. Karena Tuhan adalah api, ketika kita mau ada Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita mau Yesus ada di dalam hidup kita, berarti kita semakin hari harus semakin kudus. Gue di sini bukan demand perfection, menuntut kesempurnaan, but I demand progression. Yang gue minta adalah setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gue pun juga masih banyak pasti dosanya, perlu memperbaiki ini, perlu memperbaiki itu. Tapi setiap hari kita improve ourselves. Karena kenapa? Kalau kita semakin hari tidak semakin kudus, semakin hari kita tidak semakin memurnikan diri. Sama kayak emas mau gak murni, berarti apinya perlu keluar. Berarti kalau kita gak mau makin kudus, berarti Tuhannya keluar. Kita berarti sebenarnya gak mau Tuhan ada di kehidupan kita. Dan natur dari api, selain tadi memurnikan, adalah naturnya memberikan penerangan. Sekarang kita udah hidup di zaman modern gitu ya, wah lampu keren gitu ya. Tapi pada zaman dulu, cara untuk ada cahaya apalagi ketika malam, ya membuat api. Api. Jadi api punya natur, punya, ya natur, apa natur bahasa Indonesia? Natur. Ya, api punya sifat. Memberikan penerangan. Again, kita sekarang nggak terlalu menggunakan api mungkin kecuali buat masak gitu ya. Dan masak pun mungkin beberapa ada yang udah punya kompor elektrik. Tapi kita coba kembali kepada konteks awal, Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu, oke? Belum ada lampu. Cara untuk menerangi adalah dengan api. Makanya kenapa? Api juga merupakan terang. Dan karena api merupakan terang, api kita tahu merupakan kekudusan. Berarti holiness is the way
to keep the light inside of us. Oke, kita udah bahas apa itu terang. Berarti sekarang, what's so good about light anyway? Buat apa gue punya terang? Kayaknya biasa-biasa aja nih punya Yesus menjaga kekudusan. Lebih ribet lagi gue harus menjaga kekudusan. Lebih ribet lagi hidup gue gak boleh ini, gak boleh itu. Kayaknya gue gak bebas deh. What's so good about light? Oke, kita akan baca dari ayat yang kemarin kita udah sempat bahas. Kita akan baca lebih panjang hari ini. Dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Kemarin kayaknya cuma ayat 1-nya ya, benar ya? Sekarang kita akan bahas sampai ayat 5. Oke, gue akan bacakan sekali lagi dari Amplified Version. Kenapa gue suka version ini? Karena banyak penjelasannya. Oke, ayat 1. Arise from spiritual depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact, darkness will cover the earth, and deep darkness will cover the peoples. But the Lord will rise up upon you, Jerusalem, and his glory and brilliance will be seen on you. Ayat 3. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes around you and see. They all gather together, they come to you. Your sons will come from far away, and your daughters will be looked after at their side. Terakhir ayat 5, then you will see and be radiant, and your heart will tremble with joy and rejoice. Hear this, because the abundant wealth of the seas will be brought to you. The wealth of the nations will come to you. Amen. So here's the benefit of having a light. Darkness cannot exist. Darkness cannot exist. Kegelapan berbicara mengenai banyak hal. Apakah ada bagian dari kehidupan kita yang masih nggak jelas? Ini ada nih, biasa kalau ditanya orang, gimana kehidupan ini dulu sih, mungkin 5-10 tahun yang lalu. Jawabannya, gelap. Sekarang kayak udah gak terlalu populer gitu ya. Mungkin ya anak-anak Gen Z sekarang gak terlalu tahu, tapi dulu para millennials ini waktu lagi kuliah ya kan, culun-culunnya, galau-galaunya, ya kan. Kalau ditanya kayak gitu jawabannya, gelap gitu. Sekarang udah gak terlalu populer kayaknya. Bener gak? Yang Gen Z katakan sesuatu, ya diketawain kita sama yang Gen Z. Nah, itu tanda berarti gelap. Kalau kita nggak jelas, kita nggak tahu. Ada kegelapan berarti di situ. Atau ada aspek hidup kita yang rasanya sedang hancur. Itu gelap. Karena kegelapan biasa berbicara mengenai kehancuran. Contoh, kalau ada kota, suatu kota gitu ya, yang terang, bagus, lampu-lampunya. Sama ada kota yang gelap banget. Yang kayaknya gak bisa bayar listrik buat nyalain lampu malam hari. Biasa asosiasi kita nih ya, biasa kota mana yang kita akan anggap lebih makmur. Lebih kaya. Yang terang ya. Kayak misalnya jalan gitu di Sudirman malam-malam. Wah lampu-lampunya keren ya. Berarti itu gedung punya duit tuh buat bayar listrik. Iya kan? Tapi coba gedung tinggi-tinggi banyak. Gak nyala tapi lampunya. Itu kan gedung calon mau bangkrut. Gak punya duit buat bayar listrik. Kenapa gedung perlu nyala lampu? Kebayang gak kalau pesawat, helikopter lewat? Ini gedung tinggi gak nyalain lampu gimana mau tahu? Benar gak? Berarti salah satunya alasan kalau gedung gak nyalain lampu. Ya karena gak punya duit. Hancur. Nah ya sama kayak kehidupan kita. Ada gak bagian-bagian kehidupan kita yang kayaknya hancur? Berarti di situ gelap, butuh terang. Dan berikutnya, atau ada kita sedang demotivasi, hidup terasa gitu-gitu aja, tidak ada pertumbuhan. Itu juga gelap.
berarti kita butuh terang di area itu. Jadi kegelapan di sini berbicara banyak hal. Bukan hanya gelap secara fisik gitu ya, gelap. Tapi ketidakjelasan di hidup kita. Kehancuran mungkin dari satu aspek yang kita lagi alami. Itu bisa menjadi kegelapan. Berikutnya. Ini makin menarik gitu ya. Karena dibilang we will attract kings and nations. Wow. This is the real deal, man. Benar nggak? This is the real deal. Buat kasih contoh, boleh tolong matiin lampu? Kita akan matiin semua lampu, semua. Semua kita matiin, oke? Kita akan kasih contoh, oke? Kita akan kasih contoh. Matiin semua lampu. Ini masih ada lampu. Gimana cara matiin yang ini? Ada yang takut kegelapan? Butuh Yesus. Oke. Oke. Waktu lampunya mati, oke ini sekarang gelap banget ya. Apa yang terjadi waktu gue nyalain flashlight di HP gue? Semua orang ngeliat. Oke, jadi ngerti kenapa maksudnya terang akan attract kings and nations? Sekarang coba gue minta lampu yang ini nih, lampu yang di depan, yang lampu sorot nyalain seterang mungkin. Paling terang sampai buset, gue gak bisa lihat. Oke, gue akan madep bawah karena terlalu terang. Apa yang akan terjadi? Kayaknya kalian semua pasti gue yakin melihat muka gue yang aneh ini ya. Iya kan? Bener banget kan? Iya. Oke, udah boleh tolong matiin. Nah, nyalain lagi semua lampu, oke? Nyalain lagi semua lampu. Woi, kita nggak ada sensor tepokan, maaf, belum. Mungkin boleh nanti ada yang beliin sensornya kayak enak gitu. Jangan nanti dimainin lagi waktu lagi ibadah. Oh enggak, nanti sensornya rusak waktu kita praise and worship. Tok. Jangan. Oke. Here's the thing, kita balik ya. Ketika lampunya mati, gue nyalain flashlight di sana. Gue notice beberapa orang langsung ngeliat gitu ya. Terus gue pindah, gue nyalain flashlight di sini. Tadi Back Joy bahkan langsung bilang juga bahwa semua langsung ngeliat ke flashlight. Berarti kita secara manusiawi, oke, kita itu tertarik pada terang. Kita tertarik ketika ada terang di mana mata kita akan ngelihat ke sana. Nah hal yang sama kalau kita punya Yesus, kita ada terang dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Orang-orang akan tertarik sama kita. Orang-orang akan lihat hidup kita, kok dia beda ya? What's happened to him? Kok dia kayaknya punya sukacita, kok dia kayak punya damai? Kok dia kayak bisa lewatin tantangan ini? Kok dia nggak ada ngalamin mental breakdown? Padahal di tantangan yang sama, gua udah gak kuat. Terang akan attract orang lain ke kehidupan kita. Just like, ketika flashlight dinyalain, kita akan lihat. Bahkan bukan cuma itu, tadi waktu lampu yang semakin terang, cuman menyorot ke tengah di sini, semakin besar perhatian kita kepada terang itu. Tadi mungkin kalau nyala flashlight cuman, dilihat sekian gitu, berapa detik, that's it. Tapi semakin terang apalagi terfokus sama satu tempat. Semakin semua perhatian akan tertuju ke tempat itu. Ke orang itu, ke bagian itu. Itu fungsi terang. Mata kita secara otomatis melihat ke cahaya. This is natural for us. The same way happen in the spiritual world. Mata orang secara spiritual akan tertarik
akan tertuju kepada orang yang spiritualnya, kehidupan rohaninya terang. Oke? Terang Tuhan bukan terang biasa, terang yang memberikan kehidupan, harapan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan tahu gak bahwa hal itu yang orang-orang cari loh. Buat apa orang kerja keras? Iya kan? Buat apa orang ngelakuin ini itu? Banyak mereka sebenarnya hanya ingin mereka punya harapan. Kalau gue gak kerja, gue gak bisa punya harapan buat masa depan. Kenapa mereka buang duit buat, I don't know, party all days? They just want to be happy. Tanpa tahu bahwa sebenarnya kebahagiaan bisa dicari dengan cara lain. Dan yang terakhir, poin yang terakhir. We will have abundance. We will be wealthy. Wow. Karena di ayatnya sendiri dibilang akan ada abundant. Oke, gue akan balik dulu ya sebentar. Gue akan balik buat kita sama-sama baca ayatnya. Coba di ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Then you will see and be radiant, and your heart will tremble with joy and rejoice because the abundant wealth of the seas will be brought to you. Think for a moment. You are not searching for the wealth. The wealth is brought to you. How cool is that? I mean, God, if you can bring me wealth, then bring it. Right? Who wants to be wealthy? We all want to be wealthy, right? Dan di ayat ini bahkan dibilang we will have abundant brought into us. Bukan kita yang cari-cari. Nah, cuman ada cumannya nih. Do you know what's interesting? Abundance doesn't mean having more and more and more. Abundance, it's about being satisfied with less and less and less. Gue ulang. Abundance doesn't mean having more and more and more, but being satisfied, being content with less and less and less. Why? So that we can give more and more and more. This is not a call to get as much money as we can. Ini bukan panggilan untuk ayo semua jadi CEO, semua ayo kerja keras, let's go gitu ya, bukan. Tapi ini adalah panggilan untuk menjadi sederhana, untuk memberikan lebih kepada orang lain. This is the call to be the most generous person out there. Gue punya contoh. Kemarin, baru benar-benar kemarin hari Sabtu, gue pagi habis biasa, gue punya habit minum kopi setiap pagi habis nongkrong, minum kopi. Terus pulang, nyokap kabarin gak ada makanan di rumah, jadi gue harus beli makan. Oke, gue harus beli makan. Gue coba ke warteg deket tempat gue nongkrong. Gue beli nasi, ayam, tempe lah, sayur lah, kayaknya udah komplit gitu kan. Waktu bayar harganya 21.000. Not bad, bener gak? Udah ada ayam gitu kan. 21.000, oke. Good deal, murah bisa dibilang menurut beberapa orang. Murah itu relatif gue tahu, tapi generally makanan segitu udah dengan ayam, ada sayur juga. Itu murah, bener gak? Oke. Nah, 21.000. Anggap aja gue bulatin jadi 25.000 gitu ya. Berarti misalnya, gue dikasih, itu makanan gue sehari-hari tuh ya. 25.000 per makan warteg. Terus ada orang kasih gue 4 juta misalnya. Atau gue kerja dapat gaji 4 juta. Dengan makan kayak gitu. Terus apalagi misalnya gue masih tinggal rumah orang tua gitu ya.
4 juta berasanya gimana? Banyak, at least, oke lah. Benar? Oke lah. Karena tahu 4 juta itu dengan kalau makan 25.000 per makan itu bisa makan 160 kali. Banyak, ya enggak? Banyak 160 kali. Berarti sekali dapat 4 juta lu bisa traktir 160 orang. Bisa kebayang? Di warteg. Di warteg. Catatan dulu. All you can eat, buffet. Warteg, gue gak akan sebut merek. Gak disponsor. Mantep ya, lumayan, not bad. Enggak, not bad at all, 4 juta, bener gak? Oke. Nah berikutnya, itu siangnya. Malamnya, gue bawa keluarga gue makan enak, cause it's my father's birthday, ulang tahun bokap gue ajak makan ke tempat yang enak. I want to treat my family, ya kan. Great place, great food, kita makan. Gue pesen salmon steak karena lagi program dengan Coach Vino harus ngitung kalori, jadi gue harus hati-hati, gak boleh pesen yang aneh-aneh. Oke, salmon udah 200 gram. Sama buat karbonya, perlu karbo, gue pesen sweet potato fries. 250.000. Set! Sekarang coba bayangin, kalau sehari-hari gue makan seperti itu. 250.000. Terus gue dikasih orang atau gue kerja dapat gaji 4 juta. Pertanyaannya 4 juta besar atau kecil? Kecil. Kenapa kecil? Karena boros. Karena boros. Lebih tepatnya karena biaya hidup gue sangat tinggi. Karena boros pun relatif. Tapi biaya hidup tinggi itu mutlak. Ya kan? Lu hidup di atas warteg tinggi gitu ya. Kebayang 250.000. Padahal duit yang dikasih sama atau beda? 4 juta. Tapi yang satu orang sehari-hari makan warteg, yang satu sehari-hari makan enak, makan yang luar biasa gitu ya. Tenang, gue ngasih contoh itu bukan buat pamer, gue cuman ke situ setiap ada keluarga yang ulang tahun gitu ya. Nggak akan gue kesana lagi di hari-hari biasa. Ya kan? Nah, tapi kebayang kalau gue menjadikan 250.000 itu gaya hidup, bisa kebayang gak? 4 juta yang sama yang tadinya banyak karena makannya cuma 25.000, mendadak jadi sedikit karena harga makanannya 10 kali lipat, 250.000. Bener gak? Berarti, here's the thing, you can actually be satisfied with what you have. It's just a matter of your lifestyle. 4 juta. Bisa puas, lihat tadi karena makannya murah. 4 juta gak cukup, ya jelas gak cukup kalau mau nongkrong tiap hari minum kopi, makan enak, fine dining. Gak cukup. Beberapa restoran fine dining sekali makan bahkan lebih dari 4 juta. Orang makan apa itu 4 juta pakai emas? Ada guys, fine dining lebih dari 4 juta per orang ada. Can you imagine? Berarti kalau Tuhan bilang abundance. Pertanyaannya ya, apa bisa sekarang semua orang di dunia punya 100 miliar dolar. Semua orang dikasih free, bisa? Bisa. Dari mana duitnya? Amerika suruh print duit. Gak bisa. Gak bisa semua orang punya duit super banyak, gak bisa. Gak bisa. Bukan berarti gue bilang Tuhan gak bisa berkatin kalian. Tapi secara prinsip ekonomi, semua orang di dunia, wah punya 5 miliar dolar semuanya dikasih. Gak bisa. Tapi tahu yang bisa dilakukan semua orang di dunia? Semua orang di dunia bisa punya standar hidup yang cukup. Bisa. Sehingga perasaan satisfied, perasaan puas itu mudah didapat.
So, try to be satisfied with less and you will have abundance easily. If you can be satisfied with less, you will have abundance easily. And if you try to be satisfied with less, you can have more capacity to give more. To give more. Ini merupakan salah satu bentuk terang yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ketika kita generous, ketika kita murah hati dengan orang lain. So here's the second bottom line, okay? You ready? God's light gives clarity and abundance into your life. It's a magnet that draws people to you and eventually to Jesus. Ada amin? God's light gives clarity and abundance into your life. Terang Tuhan akan memberikan kejelasan ke dalam hidup kita. Akan memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Dan terang Tuhan seperti magnet yang menarik orang kepada kita. Tapi ingat, bukan cuma tentang kita. Pada akhirnya orang itu akan melihat Yesus. Amin? Oke, mari kita katakan bottom line ini sama-sama. Oke, semua kelihatan sampai belakang ya? Oke, 1, 2, 3. God's light gives clarity and abundance into your life. It's a magnet that draws people to you and eventually to Jesus. Oke, come on, let's stand up. Kita akan berdoa dan tutup ibadah ini. Terakhir, hal-hal yang kita bisa diskusikan dalam small group, nanti bisa ngobrol-ngobrol, coba curhat gitu ya. Ada 3 pertanyaan yang kita bisa ngobrolin, oke? Yang pertama, have you invited Jesus into your life? Have you? Nanti coba didiskusikan. Dan yang kedua, have you read the Bible consistently? Dan kalau belum, ini bukan serangan buat, enggak. Tapi gimana cara setiap small group saling encourage satu sama lain? Biar bisa membaca Alkitab tiap hari. Dan yang terakhir, what are the things you struggle with last year to keep your holiness? Do you know that holiness doesn't need to be a single effort? It can be a collective effort. Kalian bisa punya teman-teman di samping kalian yang bisa saling menguatkan, saling ingetin. Weh, jangan nyontek ya. Next exam, jangan nyontek ya. Ayo belajar bareng bahkan. Yuk sama gua belajar bareng. Jangan nyontek ya. Atau mungkin hal yang lain, holiness yang lain. Tapi 3 pertanyaan ini coba diskusikan. Dan gue berdoa biar di setiap small group kita bisa jadi teman-teman yang saling membantu satu sama lain. Oke, let's pray. Semua kepala tertunduk, mata tertutup. Let's sing this song. You to think about the lyric of this song. Have you given your heart to Jesus? Have you invited Him into your life?
Tuhan aku berdoa Tuhan. Dari firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan aku berdoa untuk setiap orang yang belum mengundang Yesus ke dalam hidup mereka. Tuhan aku berdoa Engkau lembutkan hati setiap kami Tuhan. Sehingga Engkau bisa hadir Tuhan dalam setiap aspek Tuhan. Kami tidak mau Engkau hanya hadir dalam ibadah minggu kami Tuhan. Tapi kami mau Engkau hadir dalam Senin kami, Selasa kami, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua bagian hidup kami ada Engkau Tuhan. That's what we want. That's what we pray for. And that's what we believe will happen in the name of Jesus. Aku berdoa Tuhan untuk setiap hati yang berbeban berat. Untuk setiap orang yang sedang mengalami kegelapan dalam hidupnya. Aku berdoa biar Engkau datang dan ada terang Tuhan di sana. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Engkau lakukan. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap Tuhan. Untuk Engkau terangi Tuhan. Sehingga kami berdoa Tuhan. I declare that all darkness will be gone from our lives in the name of Jesus. Tuhan aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang telah datang ke tempat ini. Untuk setiap volunteer yang melayani di ibadah ini Tuhan. Kami ucap syukur atas kesempatan bisa mendengarkan firman-Mu. It's always been a privilege. Dan kami menghargai Tuhan kesempatan ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa setiap kehidupan, aspek kehidupan kami Engkau sertai Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau yang akan buat berhasil Tuhan. Bahkan kami akan diberikan kepekaan Tuhan. Untuk kami dapat mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu. Apa yang Kau inginkan untuk hidup kami Tuhan. Kami akan memiliki terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu kemana kami harus melangkah Tuhan. Kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil. Karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. That's what we believe. That's what we believe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mari semuanya. Sekarang kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Yesus Kristus, dan berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau akan menjadi seperti terang yang kemanapun Engkau berada, Engkau akan menerangi, Engkau akan mengusir kegelapan. Kau akan menjadi berkat untuk sesamamu dan kehidupanmu akan menjadi berbeda. Orang-orang akan tertarik kepadamu dan orang-orang akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke. Happy Sunday. You can have the time for small group discussion.